Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jildan Alfian Harang. Saya mahasiswa Politeknik Permohonan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bab dari mata kuliah saya, yaitu pertanian modern. Di mana semua bab yang saya akan bahas ini adalah tentang precision farming. Semuanya adalah berhubungan tentang pertanian modern, kawan-kawan. Jadi kita di sini membahas tentang berkembangnya zaman dalam sistem pertanian, di mana berkembangnya zaman dalam sistem pertanian ini mengubah sistem pertanian ini menjadi berkelanjutan, di mana sistem berkelanjutan ini pertanian ini dapat memperbanyak tanaman pangan dan kita tidak perlu khawatir lagi nantinya untuk ke depan jika kita memakai sistem-sistem modern ini dan perkembangan zaman. Kita tidak perlu takut karena kita tahu kita nggak perlu khawatir untuk anak cucu kita ke depan untuk makanannya, karena yang paling mendasar itu dalam kehidupan adalah makan, kawan. Jadi yang pertama bab yang saya akan bahas yang itu adalah tentang sensor, tentang sistemnya yang menjadi otak sebuah otomatisasi perkembangannya zaman. Kan kita tahu sekarang kayak nggak perlu lagi tenaga capek-capek manusia duduk diam aja kayak pakai remote atau pakai IoT, Internet of Things, dengan beberapa sistemnya yang menjadi otak, yaitu microcontroller Arduino. Kayak ya udah, kita nggak perlu tenaga banyak gitu. Jadi yang saya akan bahas adalah si otaknya, yaitu microcontroller dan Arduino. Setelah itu saya akan bahas beberapa precisionnya, seperti dari pemupukannya, pengairannya dengan kendaraan udara tanpa awak. Setelah itu saya akan membahas kultivator, yaitu pengelolaan tanah, mengelola tanah atau menguburkan tanah yang konvensionalnya menggunakan pacu. Setelah itu saya akan membahas pemanenannya, combine harvester. Jadi yang pertama, saya akan bahas Arduino Uno atau microcontroller. Arduino ini adalah sebuah platform hardware pengembangan dari si microcontroller, di mana si Arduino ini adalah hardware dengan bahasa pemrograman yang sudah diatur di Arduino ini dengan komputer, dengan bahasa pemrograman yang telah disambungkan dengan komputer dan menjalankan suatu sistem yang tadi saya sudah jelaskan, sistem otomatisasi, di mana yang nantinya si Arduino ini menjadi otak yang dihubungkan kepada sensor, dan sensor itu akan menjalankan si aktuator. Itu dia secara singkatnya, di mana kita tahu perbedaan aktuator si Arduino dengan microcontroller ini kan masih kayak harus pinter nyolder, kabel-kabelan kita harus pasang lagi dengan solderan. Tapi kalau misalnya si Arduino ini dia kayak memanjakan sekali, yang nggak jago solder ya kita cukup tahu bahasa pemrograman yang cukup tinggi aja kita paham gitu, dan ada aplikasinya di komputer. Itu dia. Nah, jadi untuk saya bahas setelah di bab awal ini tentang sistemnya, jadi saya nggak perlu repot lagi membahas sensor atau otomatisasinya ke dalam-dalamnya di precision farming, dari UAV yaitu drone hingga ke combine harvester. Jadi baik, sekarang saya akan bahas UAV, yaitu UAV itu yang saya baca itu aerial vehicle, dimana ini adalah kendaraan udara tanpa awak, dimana di dalam pertanian si drone ini berfungsi untuk dalam pemupukan. Dia menggunakan remote, tidak perlu ini, dan menggunakan sensor jarak yang dihubungkan dengan tentu Arduino Uno. Jadi dia di udara tuh kita cukup pakai remote sudah menyiram tanaman dari udara dan memberikan pupuk seperti itu. Setelah itu secara singkatnya dalam si UAV itu drone. Setelah itu saya akan membahas kultivator. Kultivator ini adalah pengelolaan tanah atau penguburan tanah yang konvensionalnya yang tadi saya sebutkan pacul, ya kan. Nah, si kultivator ini dengan rotari, dengan penggeraknya yaitu mesin diesel, dan secara modernnya yang sedang didesain dan dikembangkan yaitu di mana si rodanya tidak menggunakan ban lagi, di mana si rodanya telah menggunakan ban karet, ban kayak dipakai ban tank baja atau kan. Nah, itu dia. Dan setelah itu dia menggunakan hidrolik antara tempat duduk mesin dengan rodanya itu. Jadi kayak ini menyesuaikan aja gitu dengan lahan tanah yang menjulang atau gimana gitu ya.
Itu dia modernisasi dari kultivator. Nah, setelah itu yang terakhir adalah combine harvester, di mana combine harvester ini terdapat sensor-sensor, salah satunya sensor kelembapan, di mana kita tahu cara kinerja si combine harvester itu. Dia menggaruk si tanaman padinya, setelah itu dipisau-pisaukan, dijeruji pisau, setelah itu ditarik, setelah itu di dalam si combine harvester itu kan tentu mesin panas dan ada sensor pembacanya, sensor kelembapan dan suhu, dan untuk membaca suhunya berapa di dalam itu. Setelah itu mereka pun memisahkan antara kinerjanya, ada yang memisahkan antara butir dengan jerami-jeraminya. Setelah itu ditambah lagi, dilengkapi dengan fan ini dengan sensor lembab, di mana fan ini berfungsi dengan kelembapannya untuk jika ini sudah lembab lebih dari 30 derajat, fan ini akan menyala. Selain itu, fungsi fan ini untuk menghilangkan bulir-bulir yang kosong. Jadi ini fungsi kelebihan dari si combine harvester modern ini. Bulir-bulir yang kosong ini dapat dipisahkan, nggak seperti combine harvester yang dulu dia harus kerja 2 kali. Nah, ini dapat dipisahkan. Jadi setelah itu ada lagi sensor berat. Sensor berat ini dimana si combine harvester ini kan si bulir-bulirnya diangkat dengan sendok dan rantai kan, transmisinya rantai, dibawa ke atas dan ditaruh di drum dengan penyesuaian berat. Jika sudah penuh beratnya dan diketahui di di sensornya, oh ternyata segini, setelah itu dipindahkanlah ke drum yang lebih besar. Itu dia sensor-sensor dan otomatisasi yang ada di combine harvester modern. Itu dia. Jadi kawan, prinsipnya jadi di precision farming ini kesimpulannya adalah kita tahu bahwa yang fungsi dari precision farming ini, pertanian modern yang saya jelaskan ini adalah produktivitas, di mana dalam populasi dunia itu tahun 2050 populasi dunia meningkat 9,8 miliar, dan 9,8 miliar itu yang kita harus beri makan, di mana diharapkan tanaman pangan itu sudah ditanam dari sekarang itu 2 miliar, agar kita nggak perlu repot lagi untuk anak cucu kita makannya apa, karena 2050 kita harus betul-betul dari sekarang menanam tanaman pangan itu yang banyak. Itu dia. Jadi kesimpulannya adalah produktivitas yang paling penting itu dalam pertanian modern ke depannya. Kita doakan semoga pangan tidak, terutama lumbung pangan di Indonesia, tidak menjadi goyah ya kawan-kawan. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam mata kuliah saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sebaik-baiknya saya lebih baik Anda, seburuk-buruknya Anda lebih buruk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.